Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini saya akan membahas tentang saham Gajah Tunggal. Kenapa? Karena kemarin tanggal 8 Januari itu sempat ARA ya, naik 25%. Kebetulan saya baru beli kemarin tanggal 8 Januari, jadi untung sekitar berapa persen ya? Adalah sekitar 8%-an. Saya memang beli dari awal banget, tapi menurut saya lumayan. Dan hari ini kita akan membahas secara teknikal dan fundamental sekaligus tentang ternyata Pak Lo Keng Hong sudah beli dan kepemilikannya itu lebih dari 5% di saham Gajah Tunggal. Langsung aja kita ke layar monitor, guys. Oke, sekarang kita sudah di layar monitor dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa join di channel Telegram saya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bawah atau kalian langsung search aja Cius Saham ya. PTW ini kebetulan saya lagi ngomongnya ada di grup ya, bukan di channel. Dan saya ngebahas di sini kalau pas tanggal 8 Januari kemarin saya beli Gajah Tunggal 7.15 dan saya jual langsung di 8.15 di hari yang sama. Kebetulan menurut saya Gajah Tunggal itu lagi terbentur resisten, jadi saya bakal langsung jual aja dan mungkin bakal beli lagi nanti ke depan harinya. Oke, tapi saya akan ngebahas terlebih dahulu untuk apa? Untuk secara fundamental ya. Sekilas aja, nggak usah dalam-dalam banget. Ya, kita juga nggak usah buka laporan keuangan. Kita lebih tepatnya, kita buka indikator lah, indikator rasio keuangan ya. Kita buka rasio keuangan di Stockbit ya. Oke, kita sudah di Stockbit dan kita akan tentu ke bagian key statistik ya. Kita melihat sekilas ya, ini adalah tahun berjalan di 2020, kuartal pertama minus 400 miliar net profitnya, dan kuartal kedua lumayan 203 miliar, kuartal ketiga cuman plus 37 miliar, dan kuartal keempat belum tahu ya. Tapi secara kesimpulan udah pasti 2020 ini akan tidak sebagus 2019 kecenderungannya. Dan kita ingin lihat sedikit beberapa rasio keuangan yang ada, yaitu ROA-nya itu cuma 0,1%. Cuman, kenapa saya ngomong cuman? Nanti kan saya bandingkan dengan saham yang menurut saya sangat-sangat bagus. Dia yang harusnya ARA, bukan Gajah Tunggal. ROE 0,4%. Ya. Lalu, apalagi di sini? Kita pingin lihat net profit margin 1%. Bayangin nggak? Aduh, lihat dari sini sedikit-sedikit aja ya. Kita belum melihat apa-apa. Bagi saya udah ciut nih, Gajah Tunggal. Berikutnya dividen terakhir bagi dividen 2017. Kalau Pak Lo Keng Hong, ya saya sih sebenarnya antara salut dan bingung gitu loh. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya salut, dia sabar orangnya, dia bisa eh, eh, tahan beberapa saham yang mungkin kurang bagus, tapi dia bisa tahan terus dengan potensi ke depannya. Dan dia selalu bilang perusahaan yang bagus itu perusahaan yang bagi dividen, tapi Gajah Tunggal bagi dividen tapi tahun 2017, 18, 19, 20 dia ngapain aja gitu Gajah Tunggalnya. Ya. Beda lah sama PTRO yang dia bilang bagus, saya rasa ya PTRO memang bagus, secara laporan keuangan juga begitu. Cuman kalau Gajah Tunggal saya rasa kurang cocok kalau dia ngomong perusahaan yang bagus ya. Saya nggak tahu deh kenapa alasan Pak Lo Keng Hong beli ya, apakah karena memang melihat ke depannya future mobil listrik bagus jadi butuh ban, tentu bannya dari Gajah Tunggal, belum tentu juga kan bannya dari Gajah Tunggal, bisa aja bannya dari tempat yang lain. Ya, dan kita lihat sekilas cash yang ada di tangan kuartal ketiga 2020 itu 700 sekitar 700 miliar. Tapi ya tanggung jawab atau liabilitasnya ini ada 11,7 triliun dan hutang jangka pendek 1,4 triliun, hutang jangka panjang 4,7 triliun ya. Hutangnya cukup banyak nih guys.
Oke. Tapi yang perlu disyukuri adalah cash from operation-nya masih plus 1,9 triliun ya, dan tidak meminjam uang lagi dari bank ya, bahkan membayar hutang ya, tepatnya membayar bunga dan membayar hutang ke bank. Saya hanya lihat sekilas dan lihat laporan keuangan, jadi kalian detailnya bisa lihat mungkin lebih ke laporan keuangannya. Dan kita bisa lihat dari PER-nya ya, karena laporan keuangannya minus, net profit minus, otomatis PER-nya ini udah nggak berlaku sampai PER sampai minus ya. Jadi bukan perusahaan yang bagus juga. Berikutnya PBV-nya memang kecil, tapi PBV kecil itu karena perusahaannya kurang bagus, bukan karena perusahaannya under value kalau menurut saya ya. Dan saya akan bandingkan dengan saham Sido Muncul. Bisa kalian tahu saham kesukaan saya ya, yang justru lagi turun nih harganya kalau nggak salah Sido Muncul. Harusnya dia yang arah gitu loh. Sayang aja Sido nggak dibeli sama Pak Lau Keng Hong. Kalau mungkin Sido dibeli Pak Lau Keng Hong mungkin naik. Mungkin ya. Ini ya Sido lagi turun nih jadi 785 ya. Kita lihat. Sekilas saja. Nggak usah banyak-banyak. ROA 23,5%. Gede. ROE 26,3%. Gede. Ya. Kurang apa lagi. Berikutnya, net profit margin 28,5%. Besar apa besar banget dibandingkan gaji tunggal tadi. Oke, berikutnya rajin bagi dividen. 2020 juga bagi dividen, ya. Selanjutnya ya, perusahaan ini tanpa hutang, ya. Jadi cash-nya banyak, kita bisa cash dari operation 892 miliar, dan kita bisa lihat perusahaan ini tidak ada hutang bank, ya. Short term debt-nya tidak ada, long term debt-nya juga tidak ada. Cash 1 triliun di tangan, ya. Lebih besar daripada gaji tunggal cash-nya dan tidak ada hutang. Ya, bahkan ya liabilitasnya itu 390 miliar bisa dibayar dengan cash langsung tanpa butuh menjual aset. Tanpa butuh menjual aset. Kalian bisa lihat net income-nya plus 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 semua. Bukankah harusnya Sido yang arah? Gitu kan? PER-nya gede 27,56. Bukan minus loh, plus loh, ya. PBV-nya 7,13 tinggi. Memang karena perusahaan ini mahal, perusahaan bagus gitu loh. Layak mahal, ya. Kita lihat secara finansial sekilas. Saya ingin tahu beberapa tahun terakhir gimana sih performa gaji tunggal ya. Saya coba lihat secara tahunan terlebih dahulu ya, anual ya. Kita ingin lihat anual. Dari 2015 lah terakhir ya. Kita bisa lihat memang pendapatan lagi naik ya 12,9 triliun, naik terus ke 15,9 triliun ya. Ini secara ini cukup bagus sebenarnya. Tapi kita bisa lihat laba kotornya sebenarnya nggak naik-naik banget karena dari 2,6 triliun itu tuh naik ya 2,7 triliun. Enak lihat persentase. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini pertanyaan buat manajemen gaji tunggal. Kenapa HPP-nya besar banget, Bos? Ya, harusnya HPP itu makin kecil dan laba kotor makin besar. Itu perusahaan yang sehat, seperti Sido Muncul, ya. Gaji tunggal dulu profitnya ya, laba kotornya 20%, sekarang turun menjadi 17,5%. Ini di tahun 2019. Kita nggak tahu tahun 2020. Nanti kita bisa lihat perbandingannya di kuartal ketiga ya. Oke, kita lihat ya, laba bersihnya seperti apa. Kita mau lihat juga secara persentase aja ya. Memang laba bersihnya berjalan ya itu ya nggak kemana-mana sih, 2,1%, minus 2,4, 4,6, 0,3, minus 0,5, plus 1,7. Laba bersihnya selalu kecil. Kenapa? Karena HPP terlalu besar. HPP-nya itu di atas 70%. Nggak heran kalau laba bersihnya kecil. Karena HPP-nya kebesaran. Ya. Kita bandingkan dengan Sido Muncul. Ya, bukan mau banding-bandingkan gitu loh. Cuman harusnya ini saham yang arah gitu loh. Ya, kita lihat laba kotornya makin lama makin besar. HPP-nya makin lama makin kecil. Ini perusahaan yang bagus. Perusahaan yang butuh diinvest. Seperti ini Pak Lokeng Hong. Ya, memang mahal, tapi perusahaan yang bagus ini. Ya, net profit-nya kita lihat dari 19,7% naik menjadi 26,3%. Bukan turun. Ya, atau bahkan minus. Ya, jadi ya mungkin gaji tunggal mungkin melihat potensi ya, jadi saya nggak tahu ya karena setiap orang mungkin punya pandangannya masing-masing ya. Saya cuma ikutan tren aja, kita naik ya kita beli ya.
Untuk investasi sih saya lebih cenderung ya ke PTPA, ke BJBR, ke Sido Muncul yang pasti bagi dividen potensi naiknya masih besar seperti itu ya daripada gaji tunggal. Oke. Eh, bukan berarti makanya itulah seru di pasar saham. Makanya saya nggak bilang fundamental jelek, saya juga nggak bilang teknikal bagus, tapi apabila kalian nggak fundamental plus teknikal akan cenderung lebih baik. Ya, kita tahu kalau kalian nggak ngikutin, sayang banget kan, potensi gajah tunggal secara teknikal sangat bagus. Tapi kalau kalian lihat fundamentalnya, ya kalian nggak akan beli gajah tunggal harusnya. Tapi setelah mungkin para membeli, mungkin kalian baru ngelirik gitu, ya. Apakah fundamental gajah tunggal bagus gitu kan? Ya karena yang lebih bagus pada gajah tunggal harusnya banyak gitu ya. Oke, sekarang kita ke teknikal aja lah, ya. Teknikal ini gajah tunggal ada sebuah pattern namanya cup and handle. Ini namanya cup-nya dan ini namanya handle-nya. Target pertama untuk cup and handle itu kita lihat dulu di handle-nya. Dari sini ke sini itu adalah tingkat keturunan dia dan kita bisa pasangkan juga untuk kenaikannya. Ya, targetnya itu kurang lebih di daerah sini. Oke. Dan target berikutnya kita bisa lihat, ini saya harus ubah menjadi warna, cocoknya ubah warna menjadi merah aja biar ekstrim, ya. Target gajah tunggal berikutnya itu ada di sini. Ini keturunan kemarin dan ini target naiknya. Target naiknya bisa ke berapa? Di area sekitar harga 950-an. Target jangka panjang. Kalau kalian mau beli, silakan. Tapi kebetulan kemarin ini kalian bisa lihat volumenya tinggi sekali ya, lebih tinggi daripada biasanya. Dan saya mau informasikan kalau tanggal 11 Januari PSBB yang mulai diperketat kembali di Jakarta mulai dijalankan. Biasanya cenderung bakal lebih turun IHSG. Nah, saran dari saya, BTW ini bukan ajakan beli atau ajakan jual, cuma hanya analisa saya pribadi, jadi jangan dijadikan acuan beli atau jual, tapi lebih ke cocok buat analisa. Kalian pertimbangkan apakah apa yang saya ngomongkan make sense atau tidak. Kalau enggak ya jangan ikutin. Kalau ngerasa Anda cocok ya silakan ikutin gitu ya. Mungkin saham gajah tunggal ini akan turun lebih dulu. Turun kemana? Saya rasa 6% cocok. Ya, turun pas ke area support berikutnya. Yaitu di area sekitar, kita bisa contek aja nih, area sekitar 770. Di sini 770 juga berapa kali ya. Jadi saya rasa dia akan turun ke area 770. Artinya ARB dong, kan 6,55% betul. Saya prediksi hari Senin harusnya harga-harga saham bakal banyak diskon dan timing yang tepat buat kalian beli. Kalau kalian punya cash, kalau nggak punya ya nggak usah ngomong apa-apa, ya. Jadi menurut saya dia bakal turun dulu, lebih menarik kalau dia turun dulu dari sini, turun dulu, ya habis itu mungkin baru ke sini lagi, dan kalau berhasil lagi mungkin baru naik lagi ke step-step berikutnya ya. Ya, kesininya saya nggak tahu kapan. Ya, itu tinggal waktu aja. Tapi kalau Anda nggak mau pusing, saya bisa, nggak boleh jamin lah, jangan menjamin ya, saya bisa katakan kemungkinan dalam 1 tahun ini targetnya dia bisa ke arah 950, artinya Anda masih punya potensi profit sekitar 15%. Lebih bagus daripada deposito, saya rasa cocok buat diambil, tapi kalau kalian mau lebih enak lagi, tanggal 11 Januari pasang auto order, beli di 770, habis itu tinggal tidur. Oke? Itu adalah analisa saya tentang gajah tunggal. Dan sekian video saya hari ini mengenai saham gajah tunggal secara fundamental dan teknikal. Apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. BTW tanggal 30 Januari nanti saya akan mengadakan sebuah workshop belajar trading dari nol pada tanggal 30 Januari 2021 pas hari Sabtu dari jam 10 pagi ya. Dan biayanya hanya 200.000 tanpa recording dan 250.000 dengan recording. Anda bisa nonton berulang-ulang kali dan Anda free 1 kali untuk resit berikutnya. Apabila saya mengadakan workshop lagi, kalian bisa free
riset berikutnya. Kenapa? Karena materi saya akan saya update terus-menerus. Dan daripada Anda rugi mulu di IHSG, Anda bingung bagaimana cara profit yang konsisten, Anda saya rasa wajib belajar trading dari nol, karena harganya sangat-sangat murah sekali. Dan apabila kalian tertarik, saya akan langsung DM saya di Instagram saya di @cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.